Gue yakin mereka mau ngomong sama lo bro, tapi nanti kita kasih tahu hasilnya. Pemburu berbaju oranye menemukan tubuh wanita tanpa kepala. Gue nggak tahu itu palsu atau boneka, tapi gue lihat ada rambut dan tubuh. Penemuan mengerikan itu memicu penyelidikan pembunuhan dan penangkapan seorang pria atas pembunuhan istrinya. Hitungan pertama pembunuhan dengan niat jahat bersalah. Sebagai simbol pembunuhan mengerikan Mindy Kasotis. Bagaimana penyelidikan dimulai dan di mana suaminya sekarang. Saya Janet Levy dan inilah Crime Fix. Tahukah kamu, Morgan adalah firma hukum cedera pribadi terbesar di Amerika karena selalu membela kliennya dan sering menang di pengadilan. Firma ini memiliki lebih dari 1.000 pengacara yang telah mengembalikan 25 miliar kepada lebih dari 500.000 klien dalam beberapa bulan. Seorang klien di Florida mendapatkan 12 juta ketika perusahaan asuransi hanya menawarkan 350.000. Di Pennsylvania, klien lain memenangkan 26 juta. Itu 40 kali lebih besar dari tawaran asuransi. Morgan sangat memudahkan memperjuangkan hak Anda. Anda bahkan bisa memulai klaim dari ponsel Anda. Jadi jika Anda pernah terluka, Anda bisa memulai klaim di forthepeople.com/crimefix. Klik tautan di bawah ini atau pindai kode QR yang Anda lihat di layar Anda. Mindy Kasotis memiliki keluarga yang sangat mencintainya. Pada Mei 2023, mereka mengetahui dia dibunuh dan suaminya, Nicholas Kasotis, ditangkap serta didakwa. Para pemburu telah menemukan tubuh Mindy tanpa kepala beberapa bulan sebelumnya, tepatnya hampir 6 bulan sebelumnya. Pada 2 Desember 2022, sekelompok pria berburu rusa menemukan tubuh wanita tanpa kepala di Liberty County, Georgia. Saya yakin mereka akan ingin bicara denganmu bro, tapi kami akan memberitahu kalian hasil akhirnya. Oke, terima kasih banyak, hati-hati ya. Ya Pak. ...939 Central, saya Jenny. Singkirkan dia dari jalan, ya. Saya akan mundur, hei, tapi kamu mau langsung maju saja bro, dan saya bisa mundur supaya kamu bisa lewat. Oke. Baiklah Timbo. Kamu bisa lewat sini. Yes sir, bro. Ya, silakan pasang mulai dari salah satu pohon itu ke bawah, lewati saja. Mungkin aku akan bilang sekitar 20 yard lalu kembali ke sini. Kalian hati-hati ya, terima kasih bro. Video ini direkam kamera tubuh di Risboro, Georgia, di area klub berburu. Para deputi tahu mereka menangani tempat kejadian perkara. Hei Martin, kalau aku kamu pasti aku bawa ke sini. Aku mau bawa lurus ke seberang, bawa ke sini. Jadi agak miring dan kamu juga nggak perlu turun ke parit itu. Iya, aku lagi coba menghindari untuk menyeberang. Iya, ikat aja ke yang itu lalu kita lanjut dari situ. Turunkan mobil patroli saya. Saya mau pohon-pohonnya tetap baik-baik saja buat jaga-jaga. Kamu sudah merawat dia. Bro, dengar Martin bilang, dia nggak mau balik ke sana ke kalian. Oh, ikat di sini Martin. Aduh, sial.
Terserah. Sekarang ini adalah situasi yang berat. Seorang wanita telah meninggal dan kepalanya hilang, serta ada bagian-bagian tubuh yang berserakan. Ini jelas merupakan penyelidikan pembunuhan. Seorang detektif datang untuk memotret lokasi kejadian. Martin, kami akan memberimu pelatihan memasang garis polisi. Kami akan memberimu pelatihan, jangan khawatir. Dia hebat. Bagaimana kalian menemukan ini? Mereka sedang berburu di sini dan baru saja membunuh seekor rusa. Dan ketika, ya aku rasa begitu. Mereka mendapatkan rusa itu saat mereka di sini, kau tahu, sedang mengambil rusa itu. Jelas mereka kebetulan melihat ke sana dan melihatnya. Aku ambil beberapa foto sebelum cahayanya hilang. Baiklah. Kamu sudah cukup, aku akan pergi. Ya, kamu mengerti. Aku akan antar mereka ke ujung jalan sesuai keinginannya. Oke, terima kasih. Enggak apa-apa. Kamu tunggu dulu, kamu akan bawa mobilmu ke dalam. Oke, ya, enggak apa-apa. Terima kasih, Mark. Baiklah, Ham. Terima kasih, Martin. Ini akan menjadi. Ini akan terdengar gila, tapi aku tahu mereka sering syuting di sana. Kupikir itu palsu. Ya, sepertinya ada jejak hewan di sekitarnya. Aku nggak tahu itu palsu atau boneka, tapi aku lihat ada rambut dan bulu tubuh. Tidak, Pak. Ya, waktu aku lihat bulu tubuh di situ, aku nggak tahu, tapi kelihatannya seperti perempuan. Hampir, memang begitu. Cuman karena cara tertangkapnya, Tubuhnya benar-benar nyata. Para deputi Sheriff Liberty County memutuskan ini di luar kemampuan mereka dan mereka butuh bantuan tambahan. Siapapun yang tadi ada di tempat kejadian perkara, panggil mereka kembali. Ayo bawa mereka ke sini dan biar saya dapatkan pernyataan tertulis dari mereka dan saya akan coba bicara dengan mereka sebentar lagi. Dan lalu kita akan mundur ke sini. menjauh. Dari sini, Di area ini kalian akan memanggil Gereja Bethel Indonesia. saya akan bilang begitu karena saya tidak tahu apakah kepalanya hilang karena aktivitas hewan. Ya, atau kalau memang sudah hilang sebelumnya. Itu akan membutuhkan tes DNA untuk mengidentifikasinya. Ya, baiklah, saya bisa mengambil sidik jari dan mereka pergi berburu. Ke klub berburu di sini. Hey, Tebak, mereka mau menjawab. Danny benar-benar putus asa. Berhenti menelepon. Aku sedang berusaha. Orang sibuk, sialan. Ya, Bisa jadi seseorang lahir dengan gangguan mental. tapi mereka sengaja memenggal kepala. 9.639.6.6. Hei, pergi hentikan truk putih dan suruh mereka kembali. Semua orang yang ada di truk-truk itu yang sedang berburu, suruh mereka kembali, tolong. Hei bro, ya detektif, bisakah kalian kembali ke sini sebentar? Aku baru saja melihat kalian lewat. Kami di clubhouse. Jika butuh kami, hubungi saja. Kau ingin kami semua kembali? Ya pak, dia akan bicara sebentar, lalu menjalankan tempel. Terima kasih kawan. Aku akan mengabari kalau ada keluargaku yang tertarik. Baiklah, sampai jumpa. Baiklah, mereka akan kembali. Saya sudah punya orang. Jika mereka tak punya formulir pernyataan, saya seharusnya punya di truk. Tapi kalau ini kendaraanmu, Ya. sebaiknya kamu parkir di dekat kendaraanku agar punya jalan keluar. Tidak akan ada orang lain lewat sini, kan? Nggak ada? Oh, baiklah, jadi aku cuma mikir kalau kamu dapat panggilan lain atau ada masalah lain, soalnya ini bakal makan waktu lama. Ya, benar. Jadi tetap jalankan aturan tempat kejadian perkara dan kita akan tunda dulu. Oke, sekarang jadi kamu mau bawa mobilmu ke bawah atau tidak? Saya akan tinggalkan mobil di belakang. Oke, kamu juga ingin mobil saya dipindah? Saya hanya memikirkan bagaimana caranya kamu bisa keluar dari sini kalau kamu perlu. Ya, siapa yang akan melepas pita garis polisi itu? Kamu bisa, saya mungkin naik ke atas. Ya, Timbold, para pemburu di ujung jalan berbicara dengan deputi lain dan siap menjelaskan temuan serta cara mereka menemukannya. Hei, kalian tahu lebih banyak tentang ceritanya? Berapa umur kalian sekarang? Terima kasih sudah ada di sini. Itu akan menjadi keputusan para detektif. Aku sudah sembuh. Maksudku kita ke sini tiap minggu. Juga gerbang-gerbangnya. Saya pembantu di Victory Manor Mobile Home Park.
Jadi siapa sebenarnya yang punya kunci untuk membuka gerbang itu? Kita akan ke Jalan Wells, lalu Jalan Coward, lot 26. Biasanya kita mencoba menguncinya. Namun beberapa kunci mereka sudah tersebar. Ya, Blogger, kamu tidak bisa. ya baiklah. Bebas untuk semua. Kami tunjukkan pada mereka, kami coba mengunci semuanya pada minggu pagi. Mereka yang tinggal bersama mengunci mereka saat pulang minggu pagi, tapi kami akan segera kembali. Iya. Pergi. Oke. Dave, bisakah kita terus menarik Kyle? Aku tidak ingin seseorang untuk... Kamu bilang bisakah kita apa sekarang? Jangan sebut nama klub pemburu. Oh iya, kita nggak akan masukin itu ke sana. Aku nggak akan lakukan itu ke kalian, bro. Dengar, ini yang dia mau dari kalian. Intinya, ini pernyataan sukarela. Hei, ini posisiku, dan ini yang kulihat. Itu saja yang perlu kalian lakukan. Nama kalian, tanggal waktu tulis di bagian atas, dan selesai. Kalian bisa pergi. Para pemburu diminta untuk menulis pernyataan. Saat mereka mengucapkannya. Aku sudah apa? Saat kami tiba, kami mencari tahu, mengamankan tempat kejadian perkara berbicara, menyelesaikan masalah, dan semua orang ingin kamu menelepon, tapi kami bilang tunggu saja, ayo ke sini. Aku akan membiarkanmu memeriksa semua ini. Baiklah, tunggu sebentar. Baiklah, jadi sistem itu jatuh dari bawah untukku. Hari ini yang kedua kalinya adalah 527. Wow. Aku akan menonton dan baru saja menyelesaikan punyamu. Sebuah kemeja merah. Itu BRNN. Ya, Pak. Hei. Kita akan mencucinya. Aku berburu di sana, menembak rusa, lalu berjalan mengambilnya. Saat itu, aku kira melihat babi hutan mati. Ya. Satu halaman. Aku nggak bawa kacamataku. Oh iya, ya. Aku harus mendengarkan saja. Tanda-tanda data untuk roda yang jauh. Bisakah kamu matikan yang palsu setiap hari Jumat? Sabtu dan sampai Minggu pagi. Sekretaris, bisakah kamu membawanya ke sini? Biasanya kami datang, Kamis sore. Jika belum pernah ke lab pengeboran bersama mereka. Dia baru saja datang, hei Pak. Jadi yang akan saya lakukan adalah mengisi pernyataan tertulis, cukup isi waktu, tempat, dan kemudian di sini saya cukup isi ini. Dia tadi tidak di bawah sana, dia baru saja naik ke sini. Ya, kami akan ke clubhouse dan kami memang berburu di sini, di Mesir. Oh, oke. Ya, dia memang belum pernah ke sini. Oke, ya dia belum melihatnya. Saya ingin melihat dia. Siapa yang tidak bisa bilang? Saya tidak punya kepala. Kepalanya sudah hilang. Hilang. Namun ini menunjukkan hal yang aneh. Jika seminggu tak ada yang saya kenal. Oh, kalian semua terlewatkan. Itu yang tidak bisa saya lakukan. Saya bahkan tidak bisa memikirkan siapapun yang pernah bersama orang ini. Jadi pada titik ini petugas masih berada di lokasi, pernyataan sedang diambil, mayatnya masih tergeletak di selokan. Saat gelap mulai turun, para deputi sadar waktu mereka terbatas untuk menemukan bukti yang tertinggal. Mereka pun segera memindai area itu mencari hal yang berhubungan. Dan tidak jauh dari pintu masuk properti, mereka melihat sesuatu yang lain di tanah. 46. Bagus.
Hei, itu di sini dekat kita, di dekat gerbang. Ada rapper keren di jalur kita. Tetap siaga saja. Kalau perlu dia bisa mendorongnya keluar. Apakah ayah masih di dekat pintu masuk sini? Oh, Pak. Iya. Down here at the entrance. Kalau Anda perlu memajukan garis polisi itu, silakan majukan saja. Belum. Ini bukan perubahan mendadak, melainkan konfirmasi dari apa yang sudah dipikirkan para deputi. Tubuh ditemukan terpotong rapi, dengan luka bersih dan pisau di dekat satu-satunya akses keluar masuk. Belum ada yang mengatakan bahwa pisau ini adalah senjatanya, tapi ini sudah cukup untuk langsung mengubah cara penanganan tempat kejadian perkara ini, karena mulai dari titik ini semuanya menjadi lebih luas. Setelah pisau ditemukan, para deputi mulai memperluas perimeter dari jalan ke garis pohon hingga ke tepi properti itu sendiri. Prioritas utama adalah menutup dan melindungi potensi barang bukti. Dan saat mereka melakukan itu, seorang detektif tiba untuk melihat langsung, dan apa yang dia lihat membenarkan sebuah mimpi buruk yang nyata. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih mengerikan dan terencana. Hari Thanksgiving. Ya. Ini nyata. Sangat nyata. Tampaknya kaki dan bagian lainnya sudah dipotong. 6366. Tidak, ini cukup bersih sebenarnya. Apakah kalian sudah mengulur pita itu melewati benda itu? Baik, bagaimana sudutnya? Mereka menunggu saya sampai di sini, tapi tidak apa-apa. Maksud saya, itu bukan satu-satunya hal. Satu-satunya yang kita rugi hanyalah cahaya. Baiklah, saya punya banyak foto. Tapi di sekitar kaki di sini kulitnya terlihat seperti terpotong dan bersih. Hampir semuanya bersih dan terpotong. Baiklah, saya punya para pemburu di sini yang menemukannya. Mereka menembak seekor rusa dan rusa itu ada di selokan tepat di seberang jalan dari situ. Dan mereka sedang mengangkut rusa itu. Seorang melihat ke sana dan berkata, "Oh Tuhan." Hubungi petugas kamar jenazah. Ya, saya butuh. Mereka sedang mengambil pernyataan dari mereka dengan kamera tubuh dan mereka juga menuliskannya. Mereka membuat pernyataan tertulis untuk saya. Baiklah, bro. Terima kasih. Kamu mendengar detektif berkata di sana, potongan bersih, maksudnya pisau tajam seperti yang baru saja ditemukan di barisan pohon. Detektif itu menyusun cerita si pemburu. Saat mengambil rusa, salah satu dari mereka melihat ke seberang jalan dan mengira ada babi hutan mati. Itu adalah momen kebetulan yang benar-benar mengerikan. Tapi sekarang, bagi para penyelidik, mereka harus mengidentifikasi wanita ini. Apakah dia punya tanda atau pernah diambil sidik jarinya? Baik, aku sudah dapat sidik jarinya di kanan. Sekarang dia diselokan. Tolong rahasiakan hanya untuk penegak hukum. Baiklah. Tidak ada apa-apa. Kalau dia menelepon pagi ini, itu bukan dia. Ini mungkin sudah 5 hari setidaknya. Bisa kurang atau lebih, tergantung air, suhu dingin, dan faktor lain. 5 hari, mungkin lebih. Jadi, para penyelidik mulai menyusun teori tentang apa yang mungkin terjadi pada wanita ini. Kita udah dapat tanda yang bagus pada pisau di bawah sana, cuma saya tidak mau menyentuhnya. Saya hanya ingin memastikan. Saya belum ke sana, hanya memberitahu di samping agar mundurkan garis polisi. Enggak apa-apa, untuk mencakup itu. Untuk menutupinya, ya. Benar, untuk menutupi pisau di atasnya. Jika dia begitu, teori saya adalah jika dia begitu, terpotong. Mereka sekarang bisa saja melakukannya di tempat Lekon dan membuang mayatnya. Di sana ada parit-parit besar, ada seperti area air kecil, area burung air. Ya sejujurnya jika mereka melakukannya 5 atau 7 hari lalu, parit mungkin sudah penuh. Sejauh ini tampaknya korban adalah perempuan kulit putih. Sekarang saya bisa memberi mereka detail lebih karena ini kepala.
Oh, Benar-benar tidak apa-apa. Pastikan saja saya harus bertanya pada Frost. Tapi kepalanya hilang dan kakinya juga hilang. ada aktivitas hewan, tapi itu Tidak tampak aktivitas hewan, tapi tampaknya bukan begitu. Memotong kepala dan kaki. kelihatannya kulitnya terpotong rapi. Lihat, katanya kulitnya terpotong rapi. Juga saat mereka di sana mengambil pernyataan dari orang-orang di ujung jalan, tempat klub berburu itu berada, mereka menemukan sebuah pisau. Juga belum yakin apakah itu terkait dengan kasus ini atau tidak, tapi kami tetap memasang garis polisi agar bisa kamu tahu dimasukkan sebagai barang bukti juga. Jadi Jack, Detektif Frost sudah memberitahu supervisornya dan sedang berusaha membuatnya menghubungi gereja Bethel Indonesia. Saya belum tahu dia sudah melakukannya atau belum, akan saya tanyakan. Dia ingin menunggu hingga tiba di lokasi. Kamu punya mesin sidik jari kan? Mereka bisa, jadi sudutnya. Jika berjalan lancar ini dia. Jadi kalau tidak ada sudutnya, aku tahu kita punya Richmond, Hills, mesin sidik jari juga. mereka pemindaian langsung. Tapi yang harus kamu lakukan adalah menggulirkan jari-jarimu. Ya. Kami punya perlengkapan postmortem untuk itu. Sebenarnya hanya alas logam kaku untuk menahan jari agar tidak tergelincir saat digulirkan. Tetapi kamu tahu, ya ini akan menjadi sesuatu di mana setelah tubuh diangkat, kamu pasti ingin mencari jejak. Dan untungnya tidak sedang hujan atau apapun, tapi kamu punya banyak aktivitas hewan di sekitarnya. Kamu tahu, kamu tak bisa kembali dan mengambil yang sudah terlewat. Kembali sekarang, benar, kamu benar soal itu. Itulah kenapa sebaiknya memanggil gereja Bethel Indonesia, karena mereka bisa mereka bisa datang ke sini. Mereka dapat menyalakan semua lampu kecil mereka. Saat semakin gelap, para deputi mengumpulkan pernyataan resmi para pemburu di properti itu. Satu deputi membacakan kembali kesaksian seorang pria yang mengonfirmasi penemuan mengerikan itu. Dua kolomer mengatakan mereka menemukan kereta itu. Kami akan segera kembali. Kami memutuskan untuk memeriksanya dan memeriksa situasinya sekitar jam 5 dan kami melakukannya dan menemukan sebuah mayat baru perempuan. Saya akan semacam katanya. Dua anggota klub mengatakan bahwa mereka telah menemukan sebuah mayat. Kami memutuskan untuk memeriksa lokasi sekitar jam 5. Kami melakukannya dan kami menemukan mayat telanjang perempuan dipenggal. Lalu siapa pria lain yang datang bersama Anda di sana? Jerry Powell, Gerald. Ya, saya pegang ini dulu, tapi saya hanya perlu Anda mengikuti bagian atas di sini. Juga pernyataan tentang apa yang Anda amati. Oke. Butuh waktu, tapi FBI mengidentifikasi jenazah yang ditemukan di hutan pada Mei 2023 sebagai milik Mindy Kosotis. Keesokan harinya, Nicholas Kosotis ditangkap di Pennsylvania dan didakwa dengan banyak kejahatan berat, termasuk pembunuhan dengan niat jahat. Keluarga Mindy menulis di GoFundMe. Kami baru mengetahui seminggu yang lalu bahwa Mindy Mbain, putri, saudara perempuan, bibi, keponakan, dan teman Kosotis telah dibunuh secara keji. Dia tak teridentifikasi sebagai Jane Doe selama lebih dari 5 bulan. Syukurlah, Biro Investigasi Georgia dibantu FBI, kantor Sheriff Liberty County, dan lainnya bekerja tanpa lelah pada kasus ini dan berhasil mengidentifikasi jenazahnya pekan lalu. Suaminya, Nick Kosotis, ditangkap di Pennsylvania atas tuduhan pembunuhan dan akan diekstradisi ke Georgia untuk mempertanggungjawabkan kejahatan ini. Kantor koroner sudah siap untuk melepaskan jenazahnya, tapi kami diberitahu bahwa rumah duka harus terlibat dan ada komplikasi lain terkait hal ini. Kami tahu tanpa keraguan bahwa Mindy sekarang berada di surga. Terima kasih atas doa, kenangan, dan foto-fotonya. Mindy, beristirahatlah dengan tenang, kamu tak akan dilupakan. Persidangan Kosotis dimulai pada musim panas tahun 2025. Pengacaranya, seorang pria bernama Jim McIntyre, telah menguntit dia dan Mindy. Mereka harus terus berpindah dan dialah pembunuh sesungguhnya. Jaksa menyebut Kosotis menolak membayar uang penyelesaian perceraian 15 juta pada istri pertamanya. Nicholas Kosotis adalah mantan perwira Jak Angkatan Laut, namun ia tidak membela diri. Seorang pemburu bersaksi di persidangan. Apakah Anda mengenali foto ini yang sebelumnya sudah dijadikan barang bukti? Ya,
Pak, tertulis barang bukti 21 itu apa? Itu bagian tubuh yang kami temukan di selokan. Dan apa yang Anda lakukan setelah ini ditemukan secara pribadi? Saya menunggu sampai polisi datang, lalu saya diantar ke kepala jalan untuk diinterogasi. Apakah Anda menyentuh bagian tubuh itu? Tidak, Pak. Apakah ada orang di hadapan Anda yang menyentuh bagian tubuh itu? Tidak, Pak. Dan Anda tetap di sana sampai petugas penegak hukum datang? Ya, Pak. Pembelaan Kosotis gagal di persidangan. Juri tidak mempercayainya sama sekali. Terdakwa dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana pada dakwaan pertama. Dakwaan kedua, pembunuhan karena kejahatan, dinyatakan bersalah. Dakwaan ketiga, penyerangan berat, dinyatakan bersalah. Dakwaan keempat, menyembunyikan kematian orang lain, dinyatakan bersalah. Dakwaan kelima, kepemilikan pisau saat melakukan tindak kejahatan. Bersalah pada dakwaan keenam. Kepemilikan alat untuk melakukan kejahatan. Bersalah pada dakwaan ketujuh. Kepemilikan alat untuk melakukan kejahatan. Bersalah pada dakwaan ke-8. Kepemilikan alat untuk melakukan kejahatan. Bersalah pada dakwaan ke-9. Kepemilikan alat untuk melakukan kejahatan. Bersalah pada dakwaan ke-10. Kepemilikan alat untuk melakukan kejahatan. Bersalah pada dakwaan ke-11. Memindahkan bagian tubuh dari lokasi kematian. Bersalah pada dakwaan ke-12. Menghilangkan barang bukti. Bersalah. Pada hari ke-14 bulan Agustus tahun 2025 ini, Nicholas Kosotis dihukum penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat karena membunuh Mindy. Itu akhir episode Crime Fix kali ini. Saya Janet Levy, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.